sering remblong gitu. Sebenarnya aku dulu itu Bang, apa? Benci sama bis Itu membekas banget ya. Ya. Cerita dari Pak Ade. Dulu itu Bang, aku ngebis itu nggak pernah bilang ke bapak itu. Tabrak juga bisnya 17 hari. 17 hari. Oh, duit berapa? Capek dibohongi. Ini yang ribut sama mobil Avanza itu. Nah, katanya sama Bang Erwin ke Papua. Kalau naik kereta, jujur masih belum menemukan. Kemarin jadi pilot. Itu gimana ceritanya? Itu berantem nggak di jalan? Masalah makan itu paling Paling repot. rebel. Ada perasaan cinta apa mundur apa gimana? Makanya makan di sini kasih. Alasan nggak berangkat ke Papua ini dari teman-teman yang request ke Papua itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Sabudin Erwin di Pergi Jauh Naik Kapal ya, apalah namanya. Oke, jadi ceritanya gue lagi diajak ngetrip sama salah satu konten kreator idola para pecinta transportasi dan apapun itu namanya lah. Oke, jadi ini aneh nih. Emang beliau ini out of the box nih orangnya, anti mainstream dan nggak masuk akal. Masa dari Surabaya ke Jakarta ngajakin naik kapal, padahal ada yang lebih cepat, ada bisa naik kereta 9 jam, Damri Surabaya Jakarta 9 jam. Terus apapun banyak yang lebih cepat, tapi beliau ngajak naik kapal. Gokil, ya udah kita ikut aja deh apa kata idola. Kita sambut Sam, manggilnya apa ya? Sam ya? Madut. Sam Ahmad Wildani. Ini bersama Mas Pergi Jauh Naik Kapal. Jadi pergi jauh naik kapal. Ganti nama abis ini. Pergi Jauh Naik Kapal ya. Pergi jauh tapi naik bis. Apapun udah jadi nih berubah pergi. Iya. Oke, gimana? Oke. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Aman. Ini deg-degan nih ngobrol. Cuman yang gak aman agak lapar ini. Agak lapar ya. Tapi ada yang masuk nggak tadi? Lumayan Mas. Lumayan ada yang masuk. Apa? Makasih ya udah ngajak trip. Oke, siap. Next kita yang aneh-aneh lagi ya. Aduh kacau. Apakah kita orang yang aneh? Terlalu aneh ya kita ya. Aneh ini. Aneh. Tapi yang aneh-aneh itu emang asik sih. Nggak membosankan ya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih, nggak terlalu serius ya atau yang gimana, ngalir aja ya ngobrolnya. Aman, siap. Ahli lu pada kan. Jadi ini pertama kalinya gue ketemu sama Sam Ahmad Wildani. Biasa dipanggil apa sih? Ahmad apa Wildani? Wildani biasanya. Oh, teman-teman lebih banyak Ya, panggil Wildani. Kalau manggil Dani bisa. Jarang malah. Jadi apa ini ada banyak panggilan, Mas. Oh ya? Apa Gini, aja? kalau di temen kampung di desa gitu manggilnya itu Dani. Oke. Terus kalau teman SMP SMA itu manggilnya Unyu. Apa? Unyu. Unyu. Iya. Unyu. Iya. Dari gitu. Iya, kalau SMP Emang SMA. Unyu tuh ya? Unyu. SMP SMA manggilnya Unyu. Terus Oke. kalau temen kuliah kampus Hmm? itu manggilnya Tayo kan. Hah? Tayo. Ayo. Bis. Karena bir. Iya. gitu. Jadi macam-macam. Terus Macam-macam. kalau orang yang mungkin kenal dari sosmed gitu manggilnya Wilda. Gitu. Oh, Wilda. Jadi beraneka ragam ini panggilannya. Jadi setiap jenjang sekolah beda-beda. Iya, beda-beda. Jadi kalau ada yang manggil misal Tayo, boy, berarti teman kuliah. Gitu. Oh gitu, udah pada tahu. Iya. Tapi nggak masalah ya. Nggak masalah. Nggak saya masalah. bebas. Yang penting jangan ini aja. Jangan apa namanya? Jangan yang aneh-aneh manggilnya. Jadi sekarang kegiatan apa? Lagi sibuk apa? Sekarang ya sambil bikin YouTube ini sambil kuliah.
Sambil kuliah. Iya, sambil Kuliah di mana, Kak? Di Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah Malang. Angkatan Angkatan 2018. 2018. Sekarang udah semester 2 ini. Oh gitu, udah senior ya? Kenapa? Udah senior ya kalau di kampus. Ya kalau di kampus sekarang hitungannya tertua. Kan semester 8 sekarang. Itu kayak ini dong, apa ngajakin maba gitu nongkrong, nyuruh-nyuruh maba. Pernah. Kebetulan kalau di lingkungan kampus aku kurang aktif. Oh gitu, kalau di kampus jarang Ya, nongkrong. Jarang kalau di kampus. Nongkrongnya di Pelorote, Nongkrongnya di terminal. di terminal seluruh Indonesia loh. Siapa yang nggak kenal Ahmad Wildani? Gokil. Oke, itu apa namanya? Asli mana? Asli Mojokerto. Oh, Mojokerto Pride. Mojokerto Pride. Pacet. Gokil. Pacet. Ya, Pacet. Itu lebih Mojokerto. selatan apa utara? Pacet itu hitungannya Mojokerto yang bagian pegunungan lah. Pegunungan. Iya. Berarti dekatnya ke Surabaya apa ke Malang apa kemana? Lebih dekat ke Malang sih, ke arah Batu. Oh, lebih ke Ke Batu. arah Batu. Jadi bisa itu lewat daerah Sangkar tuh ya kalau mau ke Batu. Oh bisa lewat Cangar mas, namanya lewat Cangar. Yang ini bukan yang ada turunan ekstrem itu. Oh ya, yang sering remblong itu, Oh, iya. itu dekat sama Banyak rumah tuh. itu. Iya, itu bener. Oh, Dekat. itu dekat rumah. Dekat mungkin 5 menit lah dari rumah Cangar itu, 5 Oh, menit dari rumah. Cangar. Itu bahaya ya emang. Oh emang bahaya. Kering ya. Sering. Gokil. Saya asli Apa? Deso. Keren. Asli, tapi adem ya. Sana gunung. Adem, gunungan adem. Sejuk ya. Oke. Udah ini banyak nih yang mau ditanyain, nggak ditanyain sih, kita ngobrol apa. Anda ini aja ya. Apa ngelantur aja nggak apa-apa. Oke, aman. Ngalir aja. Aman. Asli nih, podcast abal-abal jadi deg-degan banget namanya. Apa namanya? Kita mulai dari awal karir sampai yang nge-YouTube ya. Kapan pertama kali? Pertama kali kalau akunku ya, akun YouTube itu dari 2015. 2015. Akun YouTube dari 2015, cuman mulai rutin upload itu kurang lebih 2017 ke 18. 2018 itu mulai itu upload. Ya, mulai rutin upload di tahun itu. Jadi bikin akun pertama belum diapa-apain tuh. Belum. 2 tahun ya udah buat nonton Masih YouTube. foto profile doang. Ya foto profile doang buat nonton YouTube buat apa gitu aja. Oh, YouTube orang lain. Siapa yang pertama dulu ditonton? Kalau di dunia bis ya, dulu nonton ya Mas Narendro itu. Oh iya bener. Ya, itu sering. Tuh pertama ya. Iya, nonton Terus- tripnya terus Mas Andriawan. Andriawan. Itu juga nonton gitu. Oh, lebih duluan Mas Andriawan ya daripada Kapean? Oh iya, jauh Mas Andriawan. Gitu. Aku kira bareng loh. Enggak, dulu Mas Andriawan. Oh gitu. 2015 udah bikin akun, 2017 baru mulai coba-coba upload. Betul. Apa yang pertama di-upload? Pertama upload ini kalau seingatku ya Bang ya, kalau nggak lupa, kalau nggak Harapan Jaya, bis Harapan Jaya. Harapan Jaya dari mana ke mana? Dari Surabaya ke Tulungagung. Oh, jarak dekat. Iya. Kalau nggak salah itu pokoknya yang pertama saya upload itu. Harapan Berapa Jaya. ongkosnya? Ingat nggak? Dulu masih berapa? 30 sepertinya. 30.000. Iya. Itu apa kelas? Dulu waktu ada yang armada spesial, armada Scania Jalan Batas Jatim. Oh, Scania 360. Ya, itu awal pertama nyoba itu. Dan Latihan Tisna P2 Tisna P5. Oke, lanjut. apa namanya? Itu pertama kali sampai yang kontenin kan ya Harapan Jaya Tulungagung Surabaya. Sebenarnya kalau sebelum itu kan udah demen ngebis tau. Udah ambil foto, udah ambil video, cuman filenya tak biarin. Oh, Ya cuman di bis ya udah foto video gitu, cuman filenya tak simpen. Gitu. sekedar ini aja hunting hobi gitu ya. Jadi kalau yang Harapan Jaya itu bukan pertama kali untuk tag video atau apa, bukan. Oh, bukan. Cuman yang di-upload pertama mungkin yang itu. Gitu. Oh, oke. Langsung banyak nggak yang nonton? Enggak lah. Oh, enggak. Enggak nyampe 1000 ya nonton. Oh, nggak nyampe 1.000. Ratusan malah. Malah dulu itu waktu SMA itu Bang ya. Ini mungkin teman-teman SMA ini yang nonton ini pasti iya ini ya. HP Kenapa tuh? teman-temanku itu tak pinjem Bang. Oh ya? HP teman-teman kelas tak pinjem. Tak bikin subscribe channel itu. Masa sih? Iya, sumpah. Semuanya? Iya, HP teman-teman sekelas gitu. Pinjem HP ini gitu ya. Langsung tak pinjem, tak subscribe ya channelku, tak tonton video ini, tak klik. Habis itu wes tak close gitu dulu.
Demi subscribe ke teman-teman kelas loh. Video apa Apaan nih? ya? Subscribe sendiri gitu. Oke, oh gitu. Iya dulu gitu, nyari subscribe dulu. Tapi 2018 emang udah maksudnya udah banyak HP bagus juga sih. Udah lumayan lah. Udah lumayan ya, udah pada nonton lumayan. video dari YouTube gitu mendukung jadinya. Udah lumayan. Kan kalau tahun-tahun sebelumnya YouTube juga belum terlalu Belum booming. belum booming. Belum booming. Dan perangkatnya juga kurang mendukung ya. Kalau sekarang betul. canggih banget. Oke, 2017-18. Setelah itu mulai ngerasa wah ini nih kayaknya aktivitas yang mengasihkan dan harus serius. Nah, awalnya gini, kan waktu itu kan upload kan hanya iseng-iseng aja loh. Saya juga iseng loh. Ya wis yang penting upload terus nah kok ada yang nonton gitu loh. Kok ada yang nonton. Masa orang naik bis gini kok ada yang nonton gitu. Awalnya sempat heran. Pasti ini yang nonton ini siapa gitu loh. Ya kan orang naik bis rekam jalan gitu ada yang nonton gitu. Nah, terus akhirnya video-video yang lama yang aku nge-bis sebelumnya itu tak upload. Oh gitu. Video nge-bis tak upload, ada yang nonton. Terus aku dikasih tahu temanku, katanya YouTube ini bisa ngasilin duit gitu, bisa dianu sama Google AdSense. Waktu aku Google AdSense itu belum ada syarat sama sekali. Oh los aja. Los langsung iklan langsung. Oh ya? Kalau nggak salah syaratnya dulu cuman 10.000 viewer kalau nggak salah. Oh gitu, masih viewer ya? Maksudnya kayak subscriber berapa, jam tayang berapa itu masih belum dulu. Belum ada. Belum gitu. Jadi los aja tuh. Los aja berarti. Nah, dari situ nggak ada yang nonton gitu. Akhirnya jadi apa ya? Maksudnya nge-bis ini ada tujuan lain gitu loh. Kan kalau dulu nge-bis cuma hobi aja, foto aja, video filenya disimpan. Nah kalau sekarang di foto, di video, videonya diupload di YouTube gitu. Malah aku dulu kalau naik bis sering foto, upload di Instagram, Facebook gitu aja. Oh gitu. Nyikat bis gitu dulu. Di mana? Lebih sering di mana nanti? Kalau dulu sering di bypass Mojokerto sana. Baik mas, Mojokerto yang ada tol layang, jalan layang gitu ya? Daerah situ, bypass. Kalau nggak gitu dulu itu mainnya ke Batu, ke tempat wisata. Tempat wisata karena? Parkiran Jatim Park gitu. Kan banyak bis Warwis jadi sana. Oh iya, bener-bener. Itu. Oh di situ tuh, spot-spot hunting ya? Iya, ya foto-foto bis gitu aja. Ke Bungur gitu belum ya? Kalau Bungur, ya udah Bungur gitu. Belum main? Ke Bungur. Kalau dulu mungkin paling yang sering gitu ya, paling ke Nganjuk, Caruban, Solo gitu. Ke Jakarta nggak sering sekarang gitu, mungkin sekali 2 kali gitu aja. Mojokerto dan sekitarnya lah ya? Soalnya dulu kan uangnya juga mepet kan. Masih sekolah ya? Iya, masih sekolah. Nah dari mana tuh kalau mau begitu, mau hunting gitu segala macam? Kalau aku dulu kan kalau tiap minggu kan dapat jatah nih, maksudnya uang saku dari Orang tua? orang tua itu tak sisi gitu. Buat ngebis, buat apa itu dari situ. Ditabung gitu ya? Itu emang udah diniatin banget ya? Iya, soalnya dulu emang apa ya, ngebis ini kayak suka banget gitu, kayak seneng gitu ngebis gitu, kemana-mana riwari gitu. Nah, awal kenapa suka bis itu, dari kapan dan gimana ceritanya? Kalau suka ya, sebenarnya aku dulu itu benci sama bis itu. Oh ya? Serius? Aku SD ya, SD kelas 5, kelas 6 itu naik bis itu mabuk maksudnya muntah Pusing terus aku naik gitu. bis. Iya, muntah terus. Nah, ada saudaraku, Pak D ya, Pak D itu apa ya? Dia itu suka bis. Pak D ku itu suka bis dia. Nah, aku sering diajakin bis sama beliau. Lagi umur berapa? Dulu waktu SD kalau nggak Oh, salah. SD, ya, oke. Waktu SD terus sering diajakin ngebis. Aku awalnya mabuk, duduk belakang gitu mabuk. Nah, aku diajak ngebis cuman dipilih duduk di tempat duduk yang depan. Oh, iya. Sambil dikasih minum antimo, terus Mami kalau nggak salah nama dia dulu. Wow, pokoknya itu. Nah, terus akhirnya sering diajak ngebis, sering gitu kan. Akhirnya ya gitu muncul jiwa kayak wah seru juga gitu ternyata asik gitu ternyata. Akhirnya ya udah keterusan gitu sampai sekarang. Tapi sampai sekarang jiwa mabuk saya ini nggak hilang. Oh gitu. Saya kalau di bis duduk di belakang paling nggak bisa. Kenapa? Mabuk kayak pusing mual gitu. Apalagi buka HP. Wah ini buat teman-teman, makanya kalau saya udah
habis bikin story gitu ya, habis bikin story, bisnya berangkat, ya udah wis. HP tak taruh wis, nggak berani buka HP. Oh gitu lah. Sampai sekarang, bukan soal apa-apa, soalnya ya itu Takut itu jackpot keluar. takut. Puyeng soalnya bang. Baru tahu aku. Sampai sekarang masih gitu. Pokoknya naik bis duduk belakang buka HP, wah itu pantangan loh bacanya, larangan itu. Baru tahu, ini fakta menarik. Kalau aku justru sebaliknya, malah seneng di belakang. Oh, seneng di belakang? Asik, dengerin mesin terus lihat dimensi bis gitu, Oh, yang panjang gitu. Kalau aku daripada duduk di belakang, mending duduk samping supir. Mending duduk di tangga. Oh, gitu ya. Iya, mending milih duduk di tangga. Gitu. Apalagi itu jalurnya ini ya, parah ya. Kalau jalur parah itu Waduh, keluar semua. Angkat tangan dong kalau duduk belakang. Oh jadi itu awal mula ngebis, senang ngebis tuh, akhirnya keterusan. Keterusan. Nah padanya ini ngebis itu gimana? Kalau anak sekarang kan emang sengaja ngetrip nih. Kalau orang-orang dulu itu kemana? Kerja apa gimana? Kalau Pak Dede dulu emang senengannya ngebis aja. Oh iya, jadi mania bis udah. Iya, dia kayak ke Solo, ke terminal, balik lagi. Oh iya, Iya, gitu aja. udah ada tuh. Gokil ya. Saya diajak gitu. Respect buat Pak Ade-nya, gokil. Oh jadi itu membekas banget ya? Ya. Cerita dari Pak Ade, pengalaman Pak Ade yang membawa seorang Ahmad Wildani hingga sekarang ini. Jadi ada sejarahnya juga dengan Pak Ade, beliau. Dulu itu bang, aku ngebis itu nggak pernah bilang ke bapak itu. Oh iya? Nggak boleh, kan soalnya hitungannya masih kecil, kemana-mana jauh-jauh gitu. Nah ini emang mulai nekat ngetrip emang dari kecil juga ya? Iya, Dari kapan? SMP itu udah mulai kayak Udah iya, mulai udah SMP. mulai. SMP kelas berapa? SMP kelas 7, kelas 8 itu udah mulai gitu. Dulu itu bohong aku mesti. Oh gitu? Nah, jadi kayak bilang gitu, Pak, Bu mau ke rumah Mbah, nginep rumah Mbah gitu. Di mana rumah Mbak? Di rumah Mbah kemudian, deket cuman beda kecamatan aja. Tapi ada bis? Nggak ada. Oh angkutan? Ya naik motor. Oh iya. Ya, naik motor. Lanjut. Nah, terus kayak gitu, aku nggak tidur di rumah Mbah. Aku ngebis malam-malam gitu ngebis. Oh iya? Iya. Bohong gitu dulu. Sering ya? Sering. Oh pasti bohong aku dulu. Oh gitu. Gimana caranya ngebis nih? Begitu ya? Gimana caranya? Pamit ke rumah Mbak lah, ntar nginep sana, pamit nginep sana. Padahal ada. Padahal nggak nginep sana. Padahal nggak bisa. Ngetrip SMP tuh. SMP SMA gitu. Gokil. Emang DNA-nya udah dari awal begini. Pulang, pengen ngayap, pengen jauh. Sekarang mungkin dulu bapak sama ibu capek dibohongin, mungkin ya wis ngebis apa yang paling bilang. Pertama tahu mereka kapan? Akhirnya sampean ini, wah ternyata nih anak kemana-mana nih, nggak bilang-bilang kapan. Mungkin kayak SMA lah mungkin gitu. Lama juga ya? Berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun tuh. Ngomongin orang tua. SMA lah dulu kayak SMA gitu. Sudah mulai maksudnya, tapi SMA gitu ya tetap kalau dibilang bohong sih iya. Enggak. Cuman nggak 100% bohong. Jadi gini, misal izin mau ngebis kemana? Ke Madiun gitu ya. Nah tuh, Kan ke Madiun, deket tuh, ntar nyampe Solo. lebih lagi, ada lebihannya. Ada lebihannya. Outing nih Pak. Oh gitu ya, Bandung, Iya. Jakarta gitu ya. Gitu. Tapi tetap pamit ke bis. Oh gitu, bilangnya Madiun, tapi dilebihin Ya. Solo. Tapi dekat sih, Solo Madiun. Ya lumayan lah. Lumayan lah ya, 2 jam tuh, agak jauh dikit. Ya memperpanjang ini rekor apa? Jauhnya ya. Gokil. Terus apa? Itu SMA ya? SMA. SMA. Jadi udah mulai orang tua ya udahlah. Udah nge-YouTube ya? Belum dong. Lupa tadi. YouTube belum ya? Belum, kayak YouTubeku mulai aktif ini kurang lebih SMA kelas 3. Oh, SMA kelas 3. Kalau hampir lulus lah pokoknya, mau lulus itu. Oke. Jadi sebelumnya emang murni ngetrip ya? Ngebis aja, riwari gitu aja. Ya tadi disimpan di folder, setelah ternyata ini bagus, langsung diupload lagi. Gokil. Itu ngebis ya. Setelah itu orang tua akhirnya sekarang kan udah mulai ibaratnya serius lah di YouTube dan ngebis. Orang tua tuh gimana sekarang? Kalau sekarang ya kan apa ya? Sekarang umur sudah lumayan gede lah bang. Jadi kalau kemana-kemana sendiri itu insya Allah orang tua itu udah percaya lah.
Maksudnya kalau dulu kan masih kecil gitu loh, maksudnya kan mereka kan takut gimana di jalan. Nah kalau sekarang kan udah gede gini kan, udah apa ya, istilahnya udah tahu sana sini lah gitu, maksudnya tahu arah lah, Tahu arah. jadi ya kalau sekarang mau kalau ngebis ya nggak apa-apa, yang penting bilang aja gitu, ngomong aja gitu. Karena restu orang tua ini juga loh, ngaruh juga. Iya itu yang utama itu. Kalau nggak direstuin tapi maksa, biasanya trouble. Salah satunya. Itu yang utama, restu orang tua itu yang Iya, utama. gitu. Tapi yang penting tripnya sekarang lebih ada manfaatnya ya. Iya. Gitu. Nggak cuma sekedar hobi doang gitu. Sekarang ada kebutuhan bikin konten. Yo, keren sih. Gokil. Nah, oh iya, aku mau bilang, aku dulu nonton pertama video sampean itu yang 72 jam ngebis ya. Apa 72 hari atau 72 jam? Oh 17 hari. Pertama kenal saya dengan sosok Ahmad Wildani dari itu tuh, itu nonton itu. Pertama aku lihat thumbnail itu sampean itu kayak masih sekolah gitu loh. Iya masih sekolah Itu itu. masih sekolah. Itu baru lulus SMA itu. Baru lulus SMA, masih sekolah lah ya ibaratnya. Kalau yang kan naik kelas kan masih sekolah itu. Nah ini anak gokil nih. Gila, sendirian ya? Ada teman satu. Ada teman satu, sama siapa? Sama ya anaknya Pak D tadi yang suka ngebis. Oh, Gitu. sama Doi itu Hmm. ke Sumatera. Ke Sumatera. Kemana? Mentok sampai Aceh aja tuh. Untuk Aceh. Mentok Aceh. Gokil, gila. Baru lulus SMA langsung nge-trip jauh ke Aceh. 17 17 hari. hari. Itu cakep tuh di apa? Dijadiin judul film. 17 hari. Petualangan. Oh gitu. Nah itu salut, dan itu bikin semua orang membuka mata gitu. Wah gila nih. Maksudnya ada ya orang yang segila ini bisa nge-trip jauh sampai berhari-hari gitu. Dan itu apa sih pengalamannya yang paling berkesan dari trip itu apa? Kalau berkesan sih banyak Bang ya, yang berkesan. Yang paling membekas apa? Yang paling itu? membekas itu apa ya? Apa yang dipalak? Apa tabrakan? Oh, itu yang naik itu mobilnya ketabrak juga bisnya Oh iya, dari belakang. ditabrak di daerah mana? Di daerah mana ya? Daerah Pekanbaru kayaknya. Pekanbaru. Heeh. Kronologi asli kayak di Kronologi bahasa ini. dulu. Kayak di bahasa fanfic bis. Kalau nggak Kronologi. salah dulu itu kan berhenti pas tanjakan toh. Oh ya. Yang belakang itu kemepetan. Oke. Kemepetan sama kita, jadi pas nariknya bisnya agak mundur itu ke itu. Ke bunduran lah gitu. Oh gitu. Heeh, gitu. Ngagetin tuh ya. Iya gitu. Tapi lanjut lagi. Lanjut, Apa-apa? masih lanjut nggak apa-apa. Tapi nggak ada korban. Dan yang salah satu video yang bikin channel saya nge-up itu ya yang 17 hari itu. Oh dari situ mulai itu. Dari situ Mantap. mulai kayak langsung mulai boom gitu loh, mulai naik itu dari video itu. Dan dikenal. Soalnya waktu zaman itu kan, kalau mungkin sekarang kan udah banyak nih yang berani nge-trip jauh terus berhari-hari gitu, sekarang mungkin udah banyak ya. Kalau pada saat saya bikin video itu masih jarang banget. Nggak ada. Kalau Makanya. waktu tahun itu gitu. Kalau sekarang mungkin yang lebih dari itu udah banyak sekarang. Sampean nih pionirnya. Makanya dari situ jadi apa sih? Inspirasi lah, inspirasional banget. Menginspirasi semua orang. 17 hari. 17 hari. Oh duit berapa? Dulu itu serba mepet itu tuh, tripnya. Maksudnya trip bener-bener hemat gitu. Oh gitu, emang harus hemat nih. Wah harus, soalnya uang ya masih pas-pasan. Hmm. Harus maksudnya beli makanan, beli apa itu bener-bener tak hitung gitu. Dihitung banget nih. Dulu Dan makin meleset. Itu banget. Kalau nggak salah dulu habis sekitar 4-5 juta gitu. 5 juta 17 hari. 4-5 juta lah. Detailnya Sebutin dong dari mana aja? dari Mojokerto. Mojokerto itu ke Surabaya. Malang dulu Oh kalau nggak Malang, salah. naik dari Malang. Terus Malang ke Jakarta. Terus dari Jakarta ke Medan. Terus Medan Aceh, Aceh Medan, Medan Jakarta, Jakarta Solo, Solo Mojokerto. Yang lama kemarin Kalimantan.
Oh iya, yang Kalimantan, Kalimantan itu 27. 27 untuk 1 bulan. 27 Habisin semua di hari. Kalimantan. Gila. Kalimantan kemarin 27 hari Kalimantan itu. Itu barengan sama Mas Andriawan nggak? Iya, sama Mas Andriawan kemarin. Sama ya 27 hari juga berarti. Enggak, Mas Andriawan nggak nyampe 27. Mungkin Mas Udah pulang Andriawan 20 harian. Soalnya Oh. pulang duluan dia. Gila, emang gila. Itu yang 17 hari ke Sumatera dari Jakarta ke Medan naik apa? Naik Sempatistar. Oh, oke. Iya. Ya, aku lihat Sempatistar tuh yang videonya. Jangkrik Bos itu. Sama yang ini yang ribut sama mobil Avanza itu. Nah, itu. Iya, itu. Heeh. Gokil tuh. Terus kan di Lampung itu sempat dilempar orang gitu Sama juga. orang bisa bilang Sumatera tuh, kayak gitu. Dan setelah itu makin tak terhentikan tuh Anda Heeh. kemana-mana. Habisnya makin wah, udah. Padahal gini, udah hobi ya, udah sering jalan-jalan. Hitungannya gratis lah ya. Iya, Kan ya. maksudnya nanti dapat dari AdSense dari YouTube gitu, Balik modal. balik modal buat ngetrip lagi kan ya. Hitungannya gratis. Hitungannya gratis gitu. Bener juga sih. Jadi ya tambah Bisa aja deh. woi semangat ngetrip ya. Terus kalau nanti ada lebihannya baru ditabung. Nah itu baru digabung gitu. Keren. Apa namanya? Berarti yang belum sekarang ke mana? Papua. Halo, tuh. Yang belum ini ke Papua nih. Oh, ke Papua ya belum ya? Heeh. Terus ada beli aja. Baru bangun. Halo, beli. Iklan dulu. Oke, ke Papua yang belum ya berarti. Katanya sama Bang Erwin ke Papua. Apa? Katanya sama Bang Erwin ke Papua. Ini nih racun nih beneran. Ayo, gak. Tapi kalau aku pasti terbentur sama keluarga, waktu gitu. Tapi nanti kalau Bohong aja. bohong. Iya nanti kapan-kapan. Bilang aja udah Surabaya nginep tempat Wildandi. Mau jalan-jalan di Mojokerto. Nah ini, gitu. ajaran nggak Mas. bener. Rahasia aman emang. Oh, iya. Tapi kok nggak pulang-pulang ya ke Surabaya lama banget. Ya, soalnya menikmati di Mojokerto gitu. Explore Mojokerto gitu. Nah, oke. Perkembangan setelah ngebis kan mulai tuh sampean mulai coba-coba transportasi yang lain. Apa yang pertama dicoba dan kenapa terbersit? Aku pengen yang lain nih. Kalau apa ya, kan gini, biar mikir kayak biar lebih luas lagi channelnya gitu, nggak melulu tentang bis. Yang penting cangkupannya itu dalam transportasi umum itu kalau aku. Transportasi umum. Nah, Oke. jadi kalau mungkin orang yang mau cari referensi transportasi umum ke channelku itu biar nggak melulu tentang bis aja. Mungkin biar bisa lihat kapal, kereta gitu. Biar variasi aja gitu loh. Yang penting dalam konteks transportasi umum. Transportasi, oke. Nggak keluar dari konteks transportasi umum tadi gitu. Berarti itu udah keluar dari hobi dong? Kan hobi ngebis nih. Nah, Walaupun dulu awalnya benci, tapi pada akhirnya jatuh cinta sama bis. Nah, setelah Anda mencoba yang lain, kapal segala macem, itu ada perasaan cinta, apa mundur, apa gimana? nah yang terjadi? ini dulunya kan suka ngebis aja tuh. Hmm. Ini lama-lama itu kayak transportasi yang lain itu jadi suka juga gitu. Kayak otomatis, ternyata naik ini seru. Oh gitu. Ternyata naik ini seru Ya. gitu. Malah sekarang sering naik kapal. Malah yang naik kapal ya sekarang Iya, ya? soalnya tak pikir naik kapal juga enak, seru. Padahal awal dulu takut. Wah gimana ini di laut sehari, di laut 2 hari gitu. Tapi awal pertama naik kapal jauh ke Lombok itu tuh. Kelompok dari Surabaya. Surabaya Lombok. 22 jam itu. Nah itu awalnya gimana? Nah itu awalnya takut. Oh, Takut, jujur takut, gak berani. Terus karena diajak temanku yang asli Lombok, teman kuliah pas pulang, aku ikut nganter. Oke. Terus tak nggak apa-apa, aman. Coba aja. Nah itu dulu naik kapal DLN Batu Layar. Hmm. Nah itu pertama kali naik kapal jauh, ternyata nggak semenyeramkan yang. Dipikirkan apa ini? Itu. Tahun berapa? Kenapa? Tahun berapa? Waktu itu kapal ngapal? Berapa? ya? 2020 kalau nggak 19 ya. Oh masih baru ya? Iya, masih baru aja kalau naik kapal. Nah dari situ kok seru gitu. Terus kalau kapal itu apa ya? Bisa menjadi alternatif transportasi umum yang murah. Misal Oke. kalau dari Surabaya mau ke Lombok
Kan kapal cuma 90.000. Oh ya? Kelas ekonomi. 97.000. Oke. Nah, sedangkan pesawat kan masih 300-an gitu. Bis juga berapa? Kan lebih murah loh. Nah, Betul. itu bisa hemat juga gitu. Dapat makan lagi. Dapat makan. Naik kapal Pokoknya yang mana? awalnya dulu itu serem gitu tak pikir naik kapal. Ternyata ya Asik bisa ya? asik enjoy gitu. Gitu. Apa namanya? Tapi kan lama naik kapal. Gimana Iya. tuh mensiasatinya? Kalau aku sih ya, kalau itu naik kapal kalau bisa ada temen gitu sih. Biar ada ini ya. Biar apa ya, ada temen ngobrol. Kan soalnya di kapal juga nggak ada sinyal. Ya ada temen Yang paling gaya ya, nggak ada sinyal. Ada temen ngobrol kan. Justru kalau naik kapal itu kalau sama temen itu bisa bener-bener apa ya, quality time gitu loh. Itu dia Heeh. tujuh lebih dalam, ngobrol lebih jauh. Bisa tahu cerita temen gini gitu. Nggak laku tuh handphone ya di kapal. Mau buka Nggak laku, apa? ada. Mau buka apa? Buka HP di kapal. Bener. Coba kalau nongkrong di kafe atau di Ah, mana? mungkin ngobrol 15 menit, setengah jam udah buka HP lagi. Iya bener. Setuju sih. Jadi kalau mau kita mau ngobrol atau mau gimana gitu mendalami seseorang di kapal dia Di kapal. atau di gunung ya. Nah, itu Pak yang susah-susah sinyal. Oh jadi gitu ya. Kapal. Setelah itu apalagi yang dieksplor? Kalau kereta sih masih kayak kadang-kadang gitu. Soalnya kalau naik kereta jujur masih belum menemukan feel-nya gitu. Oh ya. Padahal termasuk sering loh sampean. Iya, cuma naik kereta. maksudnya tapi di saya itu bang feel-nya masih belum dapat gitu kalau naik kereta. Apa masalahnya? Kan kalau apa ya, kalau naik kayak kapal gini kan ada feel tersendiri kayak syahdu kayak gimana gitu di tengah laut gitu. Kalau naik bis kan ada kayak sensasi ngeblong, nyalip, ketemu Iya. bis lain gitu. Lihat pemandangan. Nah, kalau kereta saya masih belum bisa menemukan ini gimana. Bener juga sih. Jadi emang begitu kalau naik kereta, apalagi kalau malam ya. Nah, apalagi kalau malam gitu, lihat apa gitu. Iya, gelap. Ya, Jadi bener. kayak di kamar kosan, tembok gitu nggak bisa lihat apa-apaan selain di dalam ruangan itu, bener nggak? Heeh. Gitu ya. kalau Tapi malam. ya lumayan sering juga naik Lumayan kereta. sering. Apa yang diambil dari hal menariknya kalau konten kereta? Kalau kereta sih ya, Lebih ke- aku jujur nggak sebegitu paham kereta. Maksudnya kayak Mas Andriawan siapa gitu kan paham detail lah. Teknisnya Nah, paham banget gini-gini. ya. Aku mungkin ya kereta ambil ya yang umum-umum aja lah, kayak fasilitas kursinya, harga tiket, pesen gini, total perjalanan, fasilitas apa aja yang umum-umum gitu, yang global lah gitu. Tapi belum dapat ya feel-nya ya. Iya, belum bisa Padahal, kayak apa gitu kan. padahal lebih maksudnya naik kereta enak lebih sering justru harusnya dapat loh feel-nya. Iya, Kayak naik tapi- premium itu yang premium yang apa? Luxury ya, kalau promo anggrek. Orang gue mau anggrek. Nah, nggak dapat tuh. Enggak, belum tahu. Biar aja ya. Iya kan. Tapi fasilitas oke lah ya. Oke, emang kalau apa ya, kalau kayak transportasi yang aman, cepat, nyaman, emang kereta. Kereta. Cuman kadang itu harga tiketnya agak mahal lah kalau menurutku. Oh iya, kereta Tiketnya mahal itu ya. lebih mahal dibandingkan transportasi lainnya gitu. Tapi pilihan jatuh ke selera masing-masing lah ya. Selera itu. Kebutuhannya mau gimana. Kan kata mahal kan tergantung pribadi masing-masing. Oh iya. Ya kan gitu, saya Benar, bilang benar. mahal, ntar teman-teman mungkin yang uangnya lebih banyak tuh, segitu kok mahal kan gitu. Iya, iya. Masing-masing aja lah ya. Nah, masing-masing aja, kalau pribadi saya mahal gitu. Oke. Itu laut udah, darat udah, udara. Rara. Pertama kali bikin trip, entah trip atau apa konten terserah. Kalau pertama kali naik pesawat itu dulu dari Padang ke Batam. Padang ke Batam. Waktu mau ke Singapura dulu. Oh iya. Dalam rangka apa nih? Main. Gila. Jadi ke Singapura via Padang. Jadi dari Mojokerto ke Jakarta, Oke. Jakarta Bengkulu, Oh. Bengkulu Padang, terus Padang Batam naik pesawat, terus baru Batam di Singapura naik Speedboat. Udah kayak main naik angkot ya. Dari Depok gitu ke mana gitu. Ke Cilanda kemana? Gila nih orang. Kacau-kacau. Oke naik pesawat apaan? Boleh Pertama sebutin Citylink. Citylink. Citylink pertama.
Oke, gimana rasanya pertama naik pesawat? Takut banget. Takut ya, asli. takut asli naik pesawat takut. Apalagi pas habis take off, Ya. kan biasanya ada kayak miring gini kan. Iya. Nah itu pas di sini, waduh, lihat bawah. Cepot. Dengkul cepot. Sampai sekarang kalau naik pesawat, kalau dibilang naik transportasi paling takut ya naik pesawat. Oke, begitu Paling ya. takut naik Paling pesawat. takut sama sih. Tapi mau nggak mau kadang ya kita harus terpaksa naik gitu loh, biar memangkas waktu juga. Iya sih. Nggak ada pilihan kadang gitu. Nggak ada pilihan. Mau gimana lagi ya? Mau Masalah. gimana lagi gitu. Ya bener. Dengkul tuh, aduh lemes banget asli. Bener lebih lemas dari naik bis banter. Masih kalau naik Itu udah nyerah. pesawat itu aduh. Tapi semoga semuanya aman-aman aja ya. Ke Batam. Nah, ceritain dong di Batam. Itu ngapain explore? Di Batam cuma transit aja sih. Transit, habis itu ke Singapura. Nah, habis itu ke Singapura. Berarti Singapura negara luar negeri pertama yang dikunjungi. Tuh, negara pertama yang saya kunjungi Singapura. Pengalamannya ceritain dong. Kalau ke Singapura dulu awal masih takut aku ya, masih Sendirian ya? ada mbak sama kakak. Oh iya, oke. Itu kan masih apa ya, kalau ngomong bahasa Inggris juga nggak lancar, itu ikut open trip. Ikut open trip. Nah baru yang ke Singapura kedua, kemarin dari Jakarta langsung Singapura. Itu baru yang apa, yang maksudnya nggak ikut open trip itu. Iya ya. Dari Singapura naik bis ke Malaysia kemarin. Oh ya? Itu diupload nggak sih? Udah diupload. Oh, udah diupload, wah belum nonton ya itu nih. Dari Singapura ke Oke, Malaysia oke, naik ke bis, Malaysia. terus Malaysia balik lagi ke Jakarta. Jadi nggak explore banget ya di sana ya? Mungkin kalau di sana saya jalan-jalan sehari 2 hari gitu aja. Lebih ya. Ngebisnya yang penting. Mobilnya. Kuala Lumpur Ya, Kuala Lumpur. kemana tuh? Sekitarannya. Sekitarannya situ aja. Oke. Ada perbedaan nggak sih ngebis di sana di negara tetangga sama di kita? Malah seru di Indonesia. Serunya gimana? Di Indonesia kan bisa balapan, Wah, bisa salip-salipan. banyak ya bisnya. Iya, bisa, baul jalan apa gitu seru kan. Bisa kenceng-kenceng di sana. Jalan 90, bosen. Oh, iya emang dibatasi. Tertib ya. Nah, Kalau di sini masih barbar. nah, justru Nah, itu. iya kan ya, tapi promosi ya. Kalau ngebis barbar emang ngebis santai ya. Oke. Itu tadi apa? Naik pesawat. Nah, ini pesawat-pesawatan. Kemarin jadi pilot. Itu gimana ceritanya? Edan. Aku nonton geleng-geleng nih orang nih makan apaan nih, gila ya. Ini untuk pertama kalinya ya, nggak pernah sekolah pilot, nggak pernah pendidikan, langsung terbang nyetir pesawat. Gokil. Padahal cuma nyetir aja di atas, Ah. samping ada yang ngawasi. Oke. Instruktur apa inspektur itu namanya? Instruktur ya, samping ada instruktur yang ngawasi. Cuman saya diberi kesempatan buat nyoba pegang setir, buat ngurusin belok gitu. Pesawat yang kecil. Cessna Cessna. 172 di sekolah penerbangan Cirebon. Sekolah penerbangan Cirebon ke Ke Pangandaran. Ke Pangandaran. Heeh. Di Pangandaran ada bandara loh ya. Iya. Iya, Nusa Wiru. Saya landing di situ. Oh gitu landing itu tuh. Terus dari situ langsung balik ke Cirebon lagi. Gimana rasanya? Tambah ekstrim. Gila. Kalau naik pesawat biasa yang kayak Boeing, yang normal-normal gitu kan, itu udah takut. Nah, Oke. nah ini naik Cessna, pesawatnya isi orang 4. Ini orang empat. Kayak mobil ini ya, carry ya. Iya, Baling-balingnya ini kelihatan ya. ekstrim itu bang, asli. Tapi sampai santai-santai aja tuh. Ya mukanya aja santai. Ini gini ya. Aslinya itu, aduh. Aslinya deg-degan lah, takut masih. Ada ilmunya apa yang di situ yang diberikan? Jadi kalau nerbangin pesawat. Kalau situ sih banyak sih ternyata. Banyak. Ternyata maksudnya Yang paling terbangin pesawat itu nggak mudah, nggak simple gitu. ya Ribet banget tombol itu banyak banget. Ini tombol apa? Emang apa ya? Nggak semudah itulah emang kayak jadi pilot gitu loh. Emang lebih Heeh. lebih kompleks, lebih rumit ya. Heeh. Tapi itu bikin deg-degan deh, pengalaman bikin deg-degan.
yang harus diperhatiin waktu landing sama take off kalau jadi seorang pilot? Ininya aja apa globalnya aja. Kalau yang harus diperhatiin sih saya kurang paham juga ya kan inspektur jadi Tapi nggak cerita, masa nggak cerita sih inspekturnya? ya cerita Oh, cuma nggak cerita. ini maksudnya ketinggian segini gitu-gitu aja. Oh, Terus oke. naik gitu perhatikan kayak sekitar terus awan-awannya gimana gitu sebelum naik Oh iya, itu dicek-cek harus diperhatiin ya. ngecek mesin ngecek apa gitu ban banyak yang dicek gitu. Gokil. Sama Mas Andriawan juga ya? Ya sama santriawan. Duit maut emang. Gokil. Apa itu pengalaman berharga loh, mahal loh, nggak semua orang bisa punya kesempatan ini. Iya alhamdulillah lah itu jarang lah orang bisa berkesempatan naik bisa nyetir itu. Biasa tapi, pegangnya. tapi nyetirnya dulu pas di atas aja. Oh iya. Pas di atas Itu kan aman ya? Ya maksudnya udah lurus. Hmm. Nah itu dikasih kesempatan buat nyetir ya jadi tinggal lurusin kayak ada garisnya gitu tinggal lurusin. Terus kalau mau naik nurunin pesawat ditekan smooth naik nanti turun just gitu. Oh. Gitu. Iya. Oke. Ini sebenarnya tangannya beda kayak ini ya. Apa? Hino RK gitu ya. Beda. Gokil. Asli. Oke, itu karir di YouTube ya, pasti udah kemana-mana, segala macem. Ada rencana kemana lagi nih habis ini? Kalau pengen sih bang ya, ini namanya pengen juga nggak tahu ntar kesampaian apa enggak. Pengen itu se-Indonesia itu ujung-ujungnya semua itu saya kunjungi. Ujung barat, ujung utara, ujung selatan, ujung timur. Oke, apa ekspor? Ya, ujung barat, Sabang kemarin kan sudah. Ujung selatan, Rote sudah. Nah ini mungkin Utara? Kalau nggak salah ujung utara itu Talaut nggak bang? Palau ya? Manado masih Utara? utara lagi naik kapal itu dekat Filipina itu kalau nggak salah. Udah ke Filipina ya, perbatasan. Terus kalau yang ujung timur kan Merauke itu. Merauke. Oh, paling ujung di sini ya? Titik nol Indonesia yang timur Oh itu. iya benar, titik nol ya. Pengennya sih sementara itu. Amin, semoga ini ya segera terwujud. Amin. Gokil. Nah, itu yang ke Pulau Rote kemarin. Itu gimana ceritanya tuh? Tiba-tiba abis itu ada di Timor Leste, perbatasan. Kemarin itu kan sebelumnya dulu yang aku magang di Lombok, yang magang kuliah kan Jetsamen kan. Aku naik bis sampai Bima loh. Oh iya, Nah, di Bima mau nyebrang ke NTT kan deket sebenarnya. Labuan Bajo kan deket. Ya. Nah itu udah pengen nyebrang, cuman kehalang sama tugas magangnya. Nah disitulah maksudnya baru kepikiran wah di sini nih ngetrip perlu dieksplor ini kayaknya transportasi umumnya gimana gitu. Nah baru pulang dari situ bikin agenda baru ngetrip ke situ, ngetrip ke NTT sama Timur Leste perbatasan Iya. ke Kupang. Sendirian ya? Sama Mbak. Kebetulan Mbak juga suka jalan-jalan dan apa ya belum berkeluarga juga jadi bebas diajak kemana-mana gitu. Keren sih, kompak. Berantem nggak di jalan? Aman. Biasanya berantem keluarga nih. Aman. Aman ya. Masih mbaknya nih, mbaknya nih. Halo Mbak, sehat selalu ya. Gokil. Apa namanya? Ke Timor Leste gimana? Perasaan? Timor Leste kemarin kan ke perbatasan aja, Perbatasan, masih ya. ditutup. Ya di sana transportasinya unik lah, beda dari di sini. Oh beda ya? Kalau di sana kan pakai apa namanya canter itu loh, canter dibikin karoseri bis. Oh. Canter dimodif jadi bis oke. kayak gitu. Berarti kayak helm dong ya? Terus liverynya kan kayak bis-bis Thailand nggak sih? Oh iya, garis-garis gitu ya. Terus tulisannya kayak corak-coraknya gitu. Oh gitu. Kayak seleranya orang sana emang gitu. Iya. Ciri khasnya sana memang gitu. Lihat tuh ketika di Instagram sampean tuh yang bawa motor gitu ya, di belakang kambing. Nah, di belakangnya bawa motor, bawa kambing. Gitu ya. Keren sih tuh. Cakep sih. Udah tayang belum ya? Belum. Nah ini, makanya baru tahu ya dari Instagram, ditunggu loh. Itu keren banget itu, harus tayang gitu. Ya semuanya tuh harus nonton semuanya itu gila, itu keren banget. Timor Leste, gila. Jadi gue ini belum ada apa-apanya ya, masih tai kuku doang. Kacau. Nemeng gimana? Tertarik kan Wah, Nemeng? pengen aku nebeng asli.
Pengen Ini ngajakin nebeng. lu ya, nebeng. Seru kayaknya nebeng. Seru, cuman ya siap capek juga lah pasti. Tapi semua juga capek sih ya. Iya. Semua capek. Kalau nggak bisa menikmati bakalan capek. Bener-bener. Ini Bang Erwin juga hebat ini. Ini udah Apa? umurnya udah jiwa muda masih, Jiwa. jiwa travelingnya masih tinggi. Woy. Habis mau ngapain lagi sih itu? Daripada mumet-mumet udahlah. Ada apa? Ada celengan dikit jalanin sambil konten. Apa jalan-jalan berkedongan dan ini? Iya, oke. Berarti teman sampean di mana-mana ya? Alhamdulillah. Banyak temannya. Alhamdulillah. Seluruh Indonesia temannya banyak. Jadi gitu. Kalau kita selalu membuka diri terhadap luasnya dunia, kayak gitu ya. Imbas yang kita dapat, Iya, banyak teman banyak rezeki. banyak teman banyak rezeki, bener juga tuh. Bukan pepatah bohongan ya. Ya asli. Nyata ya. asli. Ayo kapan ke Papua ini? Kita butuh masukan ke Papua. Kalau sendiri saya bakalan ampun kalau Papua. Kalau ada Ayo, temennya kan. gini, kayaknya soalnya 5 hari loh di laut. 5 hari. Cuman kan explore di sananya lama kan? Iya ya. Iya, disesuaikan aja. Oke. Udah lah nanti pamit ke rumah Williani. Soekarno. Aman. Aman. Tapi Ayang aman ya, maksudnya Aman. kemana-mana trip Aman. boleh ya? Alhamdulillah pengertian. Oh, iya. harus. Ini juga hebat ini, istrinya Apa? Pak Erwin ini. Kemana-mana masih jalan terus. Ya harus ini, kalau sama istri harus ada yang ditinggalin. Oh gitu. Amplop di bawah kasur. Oh gitu ya. Dia udah ini. Togokan. Sodokan. Kalau nggak gitu sebelum berangkat diajak makan. Nah, dibaik-baikin ya. Nah, yang penting kita sayang ya. Tadi kan udah banyak diceritain dan terus nggak bisa dipungkiri juga kalau sampean itu besar di YouTube ya, di sosmed ya. Betul. Nah, oke. Kalau misalnya nanti suatu saat setelah lulus atau setelah apa, kalau misalnya ada pekerjaan lain gimana? Kalau itu perlu pertimbangan juga, tergantung juga. Kan apa ya? Kita nggak munafik Bang ya. Faktor utama kerja kan cari uang. Betul. Iyalah. Nah, faktor uang juga yang diperhitungkan, misal kerja di luar berapa, coba melanjut kayak bikin konten gini berapa, dan terus yang utama lagi itu faktor kenyamanan kita kerja gimana, Benar. nyaman mana kita semua kerja di luar ikut orang gitu sampai dibandingkan kayak kita kerja jalan-jalan gini, tergantung kedepannya gimana, itu kan perlu pertimbangan juga. Ya. Tapi sayang loh kalau misalnya dunia kreatif ini ditinggalin gitu. Betul. Ada rencana nggak bikin apa gitu? Kalau rencana ya, angan-angan ada sih Bang. Kalau Ada. angan-angan maksudnya pengen buka usaha ini, usaha itu, gitu. Mungkin ya sekarang masih nabung dulu lah, Iya. buat ngumpulin modalnya gitu. Emang harus kayak gini nih, punya planning jangka panjang. Bener. Tapi emang begitu sih, kebanyakan konten kreator mereka apa yang disisihkan dari hasil konten emang dikembangkan buat usaha lain gitu, misalnya. Supaya nanti kalau semua udah apa ya, udah jangka panjang itu sumber pemasukannya itu ada dari beberapa sumber gitu. Oke. Setuju. Gila ya. Ini udah berapa jam nih kita ngobrol? Udah mau hampir 1 jam ya. Gokil. Tapi apa? Oh iya, kalau misalnya nge-trip apa sih, misalnya kan udah sering keliling kemana tuh, jauh, lama, segala macam, antisipasi gitu, badan gitu, kesehatan gitu. Kalau antisipasi seperti itu ya, kalau aku pasti bawa obat, bawa obat pribadi. obat pribadi pasti bawa. Obat pribadi itu terus apa ya? Ya yang penting bawa obat itu aja sih kalau aku. Oke. Makan gimana? Nah, kalau makan aku paling rewel makan. Masalah makan itu paling rewel. Paling rewel. Baru tahu nih. Apa ya? Kalau makan bukan kok harus makanan yang enak, itu enggak aku. Aku di rumah ya juga makannya ya tempe, tahu gitu. Cuman baru gitu loh. Aku nggak bisa makan nasi, semua makan nasi dingin itu saya nggak bisa. Oh ya?
nggak makan aku. Oh gitu. Makanya makan di sini agak susah. Jadi harus gimana dong jalan keluarnya? Kayak kita nih terjebak nih, nggak bisa cari gitu. Kalau aku sih bang ya, kalau misalnya ke Sumatera kemana gitu, aku biasanya cari makanan yang aman-aman aja lah. Oh, Mie instan gitu aja biasanya. oh gitu. Itu bisa diterima ya? Itu bisa diterima. Bisa diterima. Oh, makan rewel sama kayak itu tuh, mas-mas Depok. Kalau dia jarang makan. Masa iya? Iya, nggak Dia mau memang makan. suka kalau makan. Susah. Dia susah, iya. Susah dia makan. Makanya kalau nge-trip sama aku tuh, aku kan satset aja, nggak perlu mahal gitu. Yang penting aku enak gitu. Asal jangan yang anyir aja. Gitu. Sama, saya juga yang penting itu baru gitu lah. Masih hangat lah Masih yang penting. Nggak melulu makan yang enak enggak, yang penting hangat gitu. Oh, anget deh. Kalau dingin tuh nggak enak ya? Kalau dingin ampun dah. Oh gitu. Nah ini PR loh kalau misalnya nge-trip jauh kalau hal terjadi kayak gini. Ya, biasanya bawa roti gitu. Oh gitu. Nah, salah satu alasan nggak berangkat ke Papua ini dari teman-teman yang request ke Papua itu sebenarnya berani aja ke Papua. Cuman makan di laut itu yang tak bikin. Maksudnya makan di kapal itu. Oke. Nah sekarang ya, jujur kalau saya makan dari kapal, makanan dari Bali itu kurang bisa diterima. Kurang bisa diterima. Nah sedangkan kalau makanan beli juga gitu-gitu aja gitu rasanya. Iya. Kan kalau makanan beli itu mahal. Sekali makan 30, ya kan? Betul. Tapi itu masalah besar loh makan. Bagi kalau aku ya jangan telat makan. Karena kan aktivitas kita itu ini ya. Nah, betul. Berat ya. Sebenarnya aktivitasnya berat nih. Sekali makan 30. Terus sehari makan 3 kali. Minimal. Minimal. Itu kan makan aja. Anggaplah Iya. 100.000. Wow. Tapi nggak ada artinya lah bagi seorang Ahmad Wildani. Mau ada juta juga gue bayarin. Gak gitu. Nggak gitu. Kita juga kaum mendang-mending kalau ini kita. Wah itu aku banget tuh kaum mending naik ini murah gitu kan nyolot ya. Jadi makan ini murah kalau itu. Cuma yang faktor utama kalau nge-trip jauh itu makan itu. Makan ya. Apalagi kalau perjalanan laut gini mau makan nyari di mana lagi kalau nggak di kapal ini. Oke. Nggak bisa beli makanan di luar. Bener mau kemana? Penghambat besar untuk makan ini. Itu yang jadi masalah ya. Woi coba kalau makanku enak gitu, maksudnya bisa menerima makanan apa adanya. Bisa keliling dunia ya. Naik kapal Surabaya Merauke ya, 12 hari gitu. Langsung Langsung. Cuman makannya itu loh makan tadi. ya, yang jadi PR lagi dicari nih siasatnya gimana nih ya nggak biar terwujud nih tripnya Kang Ahmad Wildani. Bantu ya teman-teman ya. Katanya itu kok. Pokoknya tahun ini katanya ke Jayapura sama Bang Erwin. Katanya Udah- begitu. udah berarti. Ke Iya, Jayapura sama semoga Bang kalau ada Erwin waktu. katanya. Aduh. Ya yang penting apa sih? Saya merasa terhormat aja gitu, merasa tersanjung. Diajak nge-trip begini aja udah seneng banget. Gila loh. Nggak ada orang siapa yang punya kesempatan bareng jalan sama maestro gokil nggak ada sinyal ya ngecek HP nggak ada sinyal. Sekarang posisi ada di mana kira-kira? Subang apa ya? Apa lebih? Tadi jam 6 itu di Cirebon, Iya. ke Jakarta jam 12, sekarang jam Coba cek ya. Apa Google Maps muncul? Nyampe sini bang. Mau Jakarta. udah deket ya. Sungai Buntu, atasnya Sungai Buntu. Ini Bekasi Karawang lah ya. Oh iya. Ya wilayah perairan. Kayaknya 3 jam lagi sih ini. Jadi kapal kita udah mau sampai. Oke, tadi udah. Kalau aku udah beres-beres. Oh udah. Udah beres-beres sama Saya habis tidur. Jadi tadi masalah makan. Outfit banyak yang dibawa. Apa? Pakaian Kalau pakaian sih nggak terlalu banyak. terlalu banyak. Soalnya biasanya daripada bawa pakaian banyak-banyak, mending di laundry express aja di kota tujuan ini. Biar nggak berat-berat di jalan. Iya sih bener. Nah ke Bali kan sama aku suka banyak bawa pakaian. Tapi waktu nebeng kemarin kehabisan baju tuh. Akhirnya sama Mas Nugroho nyuci. Pengen apa? Kamu nyuci? Nyuci tengah malam Apa kering? kering.
Kok bisa kering? Ada Karena tekniknya. Ada tekniknya. Jadi biasa nih, atau kalau trik kadang kalau misalnya nggak ke laundry ya, suka nyuci di hotel. Di hotel cuci terus jadi jembrengin aja depan kipas angin atau di bawah AC. Oh, Itu lumayan bisa kering. Apalagi kalau misalnya besoknya biasanya itu siang atau sore. Nah itu keburu banget. Paginya kita jemur di depan atau di mana lah yang diperbolehkan. Oke, tadi udah banyak lah ya, dari mulai perjalanan karir, terus aktif di sosmed, terus hal-hal apa aja yang diperhatiin waktu perjalanan, terus kemana aja. Kemana? ke ujung-ujung Indonesia. Oh, ke ujung Indonesia. Nah, kalau ke luar negerinya kemana? Kalau luar negeri yang pengen nyobain sekarang ya, itu yang dari Pontianak itu loh. Pontianak. Yang Pontianak Brunei. Dari Ya, Wow. bis Pontianak Brunei itu. Cuman nunggu info dibuka dan non karantina dulu. ya itu yang di Penghalang karantina berapa hari ya? Iya. Aduh. Susah karantina. Tapi paspor masih aktif ya? Masih. Paspor masih aktif. Nah itu, wah banyak nih. Pokoknya konten-konten menarik yang akan kita tunggu dari sama Ahmad Wildani ke Brunei ya. Nanti di Brunei juga pasti dia kemana-mana lagi. Percaya tuh pokoknya. Gokil. Oke, kayaknya segitu dulu ya obrolan kita. Oke, Nanti kalau siap. ada hal-hal baru, nanti boleh ya kita ngobrol-ngobrol Aman, lagi. aman. Gokil. Makasih udah hadir di podcastnya. Siap, makasih juga Bang Erwin udah mau ngetrip Surabaya Jakarta naik kapal. Iya ini pertama kali naik kapal ini sama Ahmad Wildani, dia yang racunin naik kapal ya. Naik kapal apa sih bedanya sama ASDP? Kan sebelumnya nyebrang doang tuh aku tuh naik ASDP tuh dari Merak ke Bogor. Nah ini apa bedanya? Kapal bener kapal. Ya kalau kayak gini kan maksudnya kapal bener-bener real kapal besar gitu Kapal loh. besar, lebih besar. Nah, terus isinya juga penumpangnya banyak. Penumpangnya lebih banyak. Terus Oke. campur sama orang ini, orang sana. Oh gitu. iya, banyak saudara bisa nih nambah dalam kapal. Gitu. Dari semua suku ada di sini. Kan maksudnya feel-nya yang didapat sama kayak kapal penyeberangan jarak dekat kan beda. Beda ya. Nah, Bener-bener. Ini lebih gokil deh, perjalanan juga lebih lama ya. Oke. Sam, makasih banyak ya. siap, saya juga makasih. Bang Ya, Erwin. masih banyak waktu yang mau ditanya, cuman waktunya juga tinggal sedikit karena kita udah mau merapat ke Pelabuhan Tanjung Priok. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya bersama Ahmad Wildani, Siap. panutan kita semua. Makasih Sam. Oke. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Amin. Oke. Nah, salam gokil. Gini, salam gokil.